Ya, bayangin, Anda masih kecil, punya semangat sekolah yang tinggi, tapi tiap pagi harus mikir, hari ini bisa sekolah atau enggak ya? Bukan karena malas, tapi karena enggak ada ongkos. Buku masih pinjam, sepatu bolong, seragam tambalan, dan makan pagi, kadang cuman air putih. Dulu, itu jadi bagian hidup seorang anak desa yang bernama Aldi. Tapi sekarang, dia sudah menyekolahkan anak-anak lain. Bukan cuma satu, tapi puluhan anak dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bagaimana kisahnya? Simak sampai habis. Kisah ini bisa jadi titik balik buat hidup kita. Yuk kita langsung mulai. Ya, Aldi lahir di desa kecil yang jauh dari keramaian. Listrik baru masuk tahun 2006. Sekolah cuma satu, itu pun bangunannya setengah reot. Ayahnya seorang buruh tani. Penghasilannya tidak tetap. Ibunya ibu rumah tangga yang kadang bantu cuci pakaian tetangganya. Aldi anak kedua dari 4 bersaudara. Dari kecil sudah tahu artinya mengalah. Ya, ngalah buat sepatu bekas kakak. Ngalah kalau adiknya belum makan. Ngalah ketika ibunya bilang, sekolahnya jangan dulu ya nak. Tunggu nanti kalau panennya bagus dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Bayangkan, anak usia 7 tahun sudah paham bahwa pendidikan itu mewah. Tapi Aldi bukan anak yang mudah patah. Dia tetap datang ke sekolah dengan pakaian sobek, sepatu jebol, dan semangat yang luar biasa. Setiap kali ditanya cita-citanya, jawabannya selalu sama. Saya mau jadi orang yang bisa bantu anak-anak miskin biar tetap sekolah. Ya, saat masuk SMP, tantangan makin berat, biaya makin besar, buku, seragam, uang pembangunan, dan ongkos. Sampai akhirnya, di kelas 1, Aldi berhenti sekolah. Keputusan paling pahit dalam hidupnya. Saat teman-teman lanjut belajar, dia mulai kerja keras. Ngarit rumput, bantu panen, jadi kuli di proyek bangunan kecil-kecilan. Pernah suatu hari, hujan deras mengguyur desa, tapi Aldi tetap dorong gerobak berisi rumput untuk dikirim ke kandang tetangganya. Dia cuma dibayar 7.000 rupiah. Ya, uang itu dia simpan, bukan untuk jajan, tapi untuk beli buku bekas. Malam hari, dia belajar sendiri. Dari majalah bekas, dari koran, bahkan dari bungkus nasi yang kadang memuat berita atau cerita. Ya, setelah usia 15 tahun, Aldi memutuskan hal besar, yaitu merantau ke kota. Modal, baju 2 pasang, dan uang pinjam sebesar 200.000 dari pamannya. Dia tidur di emperan toko selama 2 malam, hingga akhirnya diterima jadi tukang cuci piring di warung makan. Ya, gaji pertama cuma 300.000 sebulan, tapi Aldi tetap semangat. Setiap malam, dia duduk di depan toko buku bekas, lihat orang-orang beli buku. Dia bilang ke diri sendiri, aku akan sekolah lagi. Entah gimana caranya, tapi aku harus sekolah lagi. Ya, Aldi mulai ikut paket B. Ia lanjut ke paket C. Sambil kerja, dia belajar lewat buku pinjaman, YouTube, dan tanya ke pelanggan warung. Ya, satu pelanggan, seorang guru honor, melihat semangat Aldi dan berkata, Anda semangat ya dek, saya bantu ngajarin Anda tiap minggu dan tiap malam. Ya, dari situ hidupnya mulai berubah. Nilainya bagus, lulus paket C, dan nilai tertinggi sekecamatan. Tapi Aldi nggak puas. Dia lanjut belajar komputer dasar, desain grafis,
akuntansi sederhana, semua dari YouTube dan buku bekas. Ya, sampai suatu hari, bos warung mempercayakan Aldi jadi pengelola stok dan kasir. Gaji naik, tanggung jawab makin besar. Ya, tahun ke-6 di kota, Aldi buka usaha fotokopi kecil-kecilan di dekat SD. Dia tahu banyak anak SD kesulitan beli alat tulis. Dan akhirnya Aldi buka program bayar seikhlasnya. Anak-anak yang nggak punya uang tetap bisa beli pensil, buku tulis, atau penghapus. Bahkan setiap awal tahun dia bagikan paket pelengkapan sekolah gratis. Ya, dari hasil keuntungan toko, dia sisihkan sebagian untuk beli tas, sepatu, dan alat tulis. Bukan karena kaya, tapi karena dia tahu satu pensil bisa menyelamatkan satu mimpi. Ya, sekarang Aldi punya 3 cabang toko alat tulis, 1 kios sembako, dan 1 rumah belajar gratis. Setiap bulan, dia membantu lebih dari 50 anak untuk tetap bisa sekolah. Ada yang dibantu sepatu, ada yang dibayar SPP-nya, ada juga yang diberi beasiswa penuh. Ya, Aldi juga membina relawan muda yang bantu ngajarin anak-anak desa membaca dan berhitung. Dia bilang, dulu saya nggak bisa lanjut sekolah. Sekarang saya ingin bantu sebanyak mungkin orang supaya mereka tetap bisa belajar. Ya, Aldi dulu sering diremehkan. Pernah ada yang bilang, ngapain sih sekolah lagi? Anda juga ujung-ujungnya cuma jadi buruh. Tapi Aldi diam, karena dia tahu, yang penting bukan siapa kita sekarang, tapi siapa yang ingin kita bantu nanti. Ya, teman-teman semua, hidup ini mungkin gak adil. Kita mungkin lahir dan dari kekurangan atau keluarga miskin. Tapi kemiskinan bukan akhir. Selama kita masih punya hati yang kuat, pikiran yang terbuka, dan tangan yang siap bekerja, jalan itu akan terbuka. Aldi adalah bukti bahwa hidup paling bawah, seorang bisa naik dan mengangkat orang lain. Ya, kalau kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman terdekat Anda, biar semakin banyak yang tahu bahwa harapan itu selalu ada. Dan kalau Anda ingin terus dengar kisah inspiratif dari anak-anak desa yang berjuang, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Karena di balik hidup sederhana, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat, jangan menyerah, dan terus jadi cahaya bagi sesama. Salam dari saya, Doses Pas.